with you. Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Sue Ying dan Chiki Yubai berdiri di udara. Reruntuhan kastil itu berat, dan mustahil bagi Sue Ying untuk memindahkan mereka hanya dengan menggunakan kekuatan fisiknya. Namun, dengan memanipulasi energi dunia, Sue Ying dapat dengan mudah membuat reruntuhan itu mengambang. Kakak Eternal Wind, kurasa tidak ada yang istimewa di dalam reruntuhan kastil ini. Apakah kamu menemukan sesuatu? Dengan memanipulasi energi dunia, Sue Ying dengan hati-hati mencari setiap reruntuhan satu persatu. Tidak ada. Chiki Yubai juga menggelengkan kepalanya dengan bingung. Sue Ying menghendaki reruntuhan untuk bergerak. Dalam sekejap, banyak material terbang menuju gurun yang jauh. Batu-batu dan pilar-pilar yang patah ditumpuk menjadi satu, membentuk gunung kecil, sementara mayat dan jenazah ditumpuk secara terpisah. Ada juga tumpukan kertas, buku, piring, dan barang-barang lainnya. Ditumpuk secara terpisah, kamu meringankan beban pekerjaan orang-orang investigasi Dragon Mountain Manor. Chiki Yubai tersenyum. Itu hanya sedikit usaha. Aku juga ingin membalikkan ruang bawah tanah dan rahasia. Masih ada arai di bawah ini, kata Sue Ying. Kali ini, Sue Ying memanipulasi energi dunia lebih dalam ke tanah dan menggali setiap area yang tampaknya buatan manusia. Dia juga menggali formasi arai yang telah menyerangnya sebelumnya. Banyak material terbang keluar. Harta karun diambil oleh Sue Ying, sementara barang-barang yang tidak berguna semuanya jatuh ke gurun yang jauh. Bahwa Wu Yunhuo sebelumnya mengatakan dia bersedia memberi aku 50.000 kilogram batu asal. Harta ini jelas bernilai lebih dari 50.000 kilogram batu asal. Sue Ying melanjutkan, itu pasti sangat tersembunyi karena kita tidak dapat menemukannya bahkan setelah semua pencarian ini. Mungkin disembunyikan oleh arai ajaib. Kita perlu meluangkan waktu jika kita ingin menemukannya. Aku juga menyimpulkan bahwa itu disembunyikan oleh arai, jawab Chiki Yubai. Arai ajaib memiliki banyak fungsi yang berbeda. Membunuh arai, arai labirin, arai penjara, arai penyembunyian dan berbagai lainnya. Ada juga jenis arai yang tidak dapat dideteksi oleh World Energy. Menggunakan arai penyembunyian untuk menyembunyikannya, ZZ, itu memang harta yang berharga. Chiki Yubai tersenyum ketika dia berkata, ayo, mari kita gunakan metode lama menggunakan kekuatan kasar untuk menyapu reruntuhan ini. Oke, dengan satu pemikiran dari Sue Ying, World Energy yang agung mulai secara tidak sengaja menggali daerah sekitarnya. Tidak ada batu yang terlewat. Tanah dan bebatuan terbang keluar dan menumpuk di bagian lain dari gurun yang jauh, membentuk gunung lain. Lubang yang diduduki kastil sebelumnya semakin dalam sementara gunung tanah bertambah tinggi. Sebentar lagi. Kastil yang sebelumnya mengesankan telah berubah menjadi lubang raksasa dengan kedalaman lebih dari 300 meter. Kita masih tidak dapat menemukannya bahkan setelah sepenuhnya menyapu daerah itu, Chiki Yubai tertawa. Juga, sejauh yang aku bisa lihat, tidak ada yang istimewa di sini. Sepertinya arai juga mampu mendistorsi cahaya. Mata menggunakan cahaya yang dipantulkan oleh objek untuk dilihat. Jika cahayanya terdistorsi, itu bisa membuat objek itu tampak tidak terlihat. Arai yang menyembunyikan harta itu jelas memiliki fungsi ini juga. Aku akan mencoba sedikit lebih keras dan secara pribadi menyelidiki, kata Sue Ying, segera menukik ke bawah. Kecepatan Sue Ying melonjak ketika ia terbang di sekitar lubang 300 meter, langsung menyentuh semua bagian tanah. Menggunakan tubuh seseorang untuk menyelidiki adalah metode paling sederhana dan paling melelahkan. Apakah itu arai labirin? Gitu mereka memasuki labirin, mereka akan menyadari bahwa mereka terjebak di dalam. Demikian pula, untuk arai penyembunyian tersembunyi dari mata T3L4NC4 nanogram atau tidak terdeteksi oleh energi dunia, mereka harus menyentuhnya dengan tubuh mereka sendiri, bahkan jika mereka tidak mau. Peng! Setelah dia terbang gitu cepat sehingga bayangannya tertinggal di belakangnya, Sue Ying menabrak sebuah tempat dengan seekor peng. Ada di sini, seru Sue Ying dengan gembira. Aku takut susunan akan lebih kuat, bahkan mungkin mampu memutar ruang dan membuatku terbang melewatinya tanpa sadar.
Untungnya, tubuhnya bertabrakan dengan Arai. Untuk membuat strategi yang memastikan orang luar tidak akan bertabrakan dengan itu terlalu sulit. Arai labirin bisa dirasakan, dan karenanya orang tidak akan bertemu dengannya. Jika arai tidak dapat dirasakan atau disentuh, maka arai perlu disembunyikan dengan sempurna. Jenis arai yang sempurna ini perlu dapat mengoperasikan dan mengontrol ruang. Selain itu, kontrol dan operasi perlu terus dipertahankan. Demigos manusia tidak dapat membuat arai semacam ini. Di Istana Infernal, mereka menggunakan semacam spatial guard dewa untuk mencapai penyembunyian ruang yang sempurna. Tapi bagi Dewa Iblis, mengirim bahkan beberapa sumber daya ke dunia Klansia sudah sangat sulit. Adapun mengirim Treasures dewa sebanding dengan Istana Infernal, harganya terlalu tinggi. Untuk sedikit keyakinan, itu tidak sepadan. Hanya berkat leluhurnya Xia Klan dan afeksinya terhadap tanah kelahirannya bahwa ia bersedia menanggung harga yang sangat besar untuk mengirim kembali Dewa Harta. Oleh karena itu, sebagian besar harta yang terakumulasi dari klan Xia seperti harta klan perlindungan yang kuat dan Warrior and Deity War Treasures mengandung kasih sayang leluhurnya klan Xia terhadap tanah kelahirannya. Distorsi ruang jarak jauh, bahkan Dewa Iblis akan enggan berpisah dengan arai semacam ini. Cikiyu Bai juga terbang lebih dekat. Dia mengulurkan tangannya untuk menyelidiki dan menyentuh penghalang arai. Sebuah penghalang. Cikiyu Bai tersenyum dingin. Lapisan Ki Transcendent menutupi tangan kirinya. Lapisan luar berisi True Meaning of Void Cleavage. Setelah bertahun-tahun berkultivasi, pemahamannya tentang makna sejati dari pembelahan Void menjadi lebih mendalam. Satu goresan. Jarinya sangat tajam, langsung merobek penghalang arai. Pada kenyataannya, penghalang arai tidak sekuat itu, dan bahkan Sueying akan dapat menghancurkannya. Wah! Arai rusak. Pemandangan nyata muncul di depan mata mereka. Ada mandi besar dan jelek di depan mereka. Itu lebar 10 meter dan berwarna hitam pekat. Patung kepala iblis yang cukup besar dipasang di tepi bak mandi. Patung itu memiliki mata merah, dan mulutnya yang menganga memancarkan aura jahat. Bak mandi diletakkan di tanah, atau dapat dikatakan bahwa itu dipasang pada ruang dimensi yang tersembunyi. Banyak tentakel mengelilingi bak mandi, menghubungkannya ke ruang. Tentakel bergelombang dengan fluktuasi ruang dunia Klansia. Pada saat yang sama bak mandi terbuka. Ada 25 manusia sibuk membongkar tentakel dari pemandian iblis. Sosok berjubah hitam dengan kulit merah dan tanduk abu-abu ada di samping kolam. Sosok itu tepatnya Dewa Iblis Wu Yunhuo. Dia juga buru-buru membongkar tentakel, tapi karena masing-masing tentakel terkait sempurna dengan ruang dimensi dan terus-menerus bergelombang, sulit untuk menyelesaikan pekerjaan dengan cepat. Sialan. Dewa Iblis menoleh dan menatap pemuda berpakaian hitam dan pria berambut putih dengan niat membunuh. Dongbo Sueying, tunggu saja. Dengan geraman rendah, sosok Wu Yunhuo terdistorsi dan menghilang. Dia sangat cepat melarikan diri, sepertinya dia pandai berlari melalui ruang. Ciciu mengagumi. Sueying menatap penasaran ke arah mandi besar di depannya. Adapun ksatria peringkat 25 meteor, mereka sudah terikat dan ditekan ke samping. Apa ini? Tanya Sueying ragu. Mandi iblis di depannya memberinya perasaan jahat. Pemandian ini sepertinya terhubung dengan dunia Klansia kita. Aneh menggunakannya dalam dimensi ini. Cikiyu Bai juga menggelengkan kepalanya. Aku juga tidak mengenali benda ini. Meskipun Cikiyu Bai adalah seorang demigod, dia hanya berkultivasi selama lebih dari 300 tahun. Dia juga baru-baru ini menjadi demigod, jadi itu wajar bahwa pengetahuannya terbatas. Bagaimana kalau kita mencari wakil kepala Chowking? Saran Cikiyu Bai. Oke, Sueying menyetujui. Wakil kepala Chowking adalah yang tertua di antara demigod Xia Klan. Mungkin hanya dia yang bisa mengidentifikasi objek ini. Di tempat lain yang jauh. Jauh di dalam gunung berapi, sebuah kapal perang aneh disembunyikan. Kapal perang itu tidak hanya berfungsi sebagai perjalanan Jenderal Iblis ke pertempuran, tapi juga berfungsi sebagai kapal penumpang di luar medan perang. Itu tidak terdeteksi oleh energi dunia serta metode investigasi lainnya. Di dalam kapal perang, di dalam aula yang gelap dan dingin. Sebuah bola kristal melayang di udara. Permukaan bola kristal memproyeksikan gambar. Gambar itu adalah seorang anak muda berpakaian hitam dengan marah menusuk ke depan dengan tombak di tangan.
Dabisi telah mati di tangan Dong Bo Sueying, seorang transendensia klan. Iblis dengan baju besi ungu berdiri di sana. Tubuhnya ditutupi oleh sisik bukan rambut atau bulu. Baju besinya yang indah tampaknya bersatu dengan sisik tubuhnya. Murid-muridnya adalah emas terang, dengan dingin memandang proyeksi bola kristal. Dia memiliki tubuh kecil dengan ketinggian sekitar 1,6 meter paling banyak. Dia memancarkan aura samar, penuh darah, yang memenuhi 3 peringkat 5 iblis dengan hormat. Ketika mereka berada di abis kegelapan, mereka adalah bawahan jenderal, melayani dewa iblis bersama-sama. Mereka melakukan banyak ekspedisi bersama, bertempur dalam banyak pertempuran. Sejak awal, teror dan kejahatan jenderal telah membuat mereka takut. Sebarkan pesanan aku, kata iblis kecil berskala ungu dengan acuh tak acuh. Semua bawahan iblis yang lebih rendah dari peringkat 5. Jika mereka pernah bertemu Dong Bo Sueying, mereka tidak akan melibatkannya dalam pertempuran. Sembunyi atau hindarilah dia jika memungkinkan, dan jika ketahuan, melarikan diri dengan semua yang mereka miliki. Dimengerti. 3 bawahan menjawab dengan hormat. Mereka benar-benar setia kepada jenderal mereka. Tiba-tiba ada gerakan dari bola kristal. Sosok baru yang diproyeksikan dari bola kristal, Dewa Iblis Wu Yunhuo. Oh, bukankah itu Lord Wu Yunhuo? Iblis berskala ungu kecil berkomentar sambil tersenyum. Jenderal Yanze, Dewa Iblis Wu Yunhuo menyapa. Bahkan ketika Wu Yunhuo berada di Dark Abyss, dia tidak berani meremehkan iblis kerajaan demigod ini. Dewa Iblis yang Jenderal Yanze layani di bawah kendali wilayah luas dunia kegelapan yang gelap, yang terletak di tingkat yang berbeda. Selain itu, mereka milik faksi yang berbeda di dalam jurang maut. Jadi, bahkan ketika dia berada di abis kegelapan, Jenderal Yanze tidak takut pada Dewa Iblis Wu Yunhuo, apalagi mengatakan di dunia klan Xia. Di dunia klan Xia, beberapa iblis jenderal ini berdiri di puncak kekuatan tempur. Bahkan demigos dari klan Xia perlu mengepung dan menyerang mereka dengan dewa senjata sebelum mereka punya harapan untuk membunuh mereka. Akibatnya, Wu Yunhuo memutuskan untuk bersikap sopan dan tidak menimbulkan masalah bagi dirinya sendiri. Lagi pula, Jenderal Yanze saat ini memimpin sekelompok besar iblis yang sebagian besar menetap di kelima provinsi utara. Pada saat ini, kekuatannya sangat rusak. Jika Jenderal Yanze memutuskan untuk mengirim perintah kepadanya, maka Wu Yunhuo akan lebih sulit mengumpulkan kepercayaan di dunia material di masa depan dan bahkan mungkin akan padam sesudahnya. Selamat, Jenderal Yanze, karena bisa memasuki dunia material. Dewa Iblis Wu Yunhuo tersenyum. Aku akan langsung ke titik. Alasan mengapa aku di sini adalah karena sesuatu yang penting bagi aku telah mendarat di tangan Dong Bo Sueying. Dong Bo Sueying. Jenderal Yanze tersenyum. Jika sesuatu yang penting dari kamu telah mendarat di tangan seorang transenden manusia, mengapa kamu mencari aku? Saat ini di sisinya adalah demigod dari klan Xia yang disebut Eternal Wind Keni Chiki Yubai, kata Dewa Iblis Wu Yunhuo. Aku tidak tahu apakah Jenderal Yanze memiliki keberanian untuk bergerak dan mengambil kembali hartaku. Dengan kekuatan tempurmu saat ini, aku percaya membunuh Dong Bo Sueying dan menekan Chiki Yubai semudah mengangkat tangan. Bahkan demigod nomor 1, Dewa Gunung klan Xia Klan, lebih lemah secara keseluruhan jika dibandingkan dengan kamu, Jenderal. Terima kasih banyak atas pujianmu, Dewa-Dewa Iblis. Apa yang Tuhan Iblis katakan adalah sesuatu yang aku suka dengar. Jika demigos Xia Klan tidak memiliki senjata dewa, aku sendiri bisa menyapu 10 dari mereka. Sayang sekali bahwa semua demigod terkuat mereka masing-masing memiliki senjata dewa. Aku telah melihat Dewa Gunung He dari pertempuran klan Xia dengan senjata dewa, ini sangat mencengangkan. Bahkan jika aku bertarung melawannya 1 lawan 1, aku tidak akan berada di atas angin. Jenderal Yanze tersenyum. Meskipun aku bisa menekan Chiki Yubai, membunuhnya akan memakan waktu. Pada saat itu, para demigos dari Xia Klan akan tiba dengan senjata dewa mereka. Jenderal Yanze belum bertarung dengan klan Xia sejauh ini. Dia telah mengumpulkan intelijen tentang pertempuran berbagai demigos dari klan Xia sejak lama, namun, jadi dia cukup jelas tentang analisisnya. Tentu saja, jika Dewa Iblis Dewa bersedia untuk berpisah dengan senjata dewa, aku bisa mengambil risiko. Jenderal Yanze melihat ke arah Dewa Iblis Wu Yunhuo.
Haha, Dewa Senjata. Aku tidak akan peduli berpisah dengan senjata Dewa di Dark Abyss, tapi mengirimkannya ke dunia Klansia. Aku tidak mau membayar harganya. Bahkan seluruh kuil Dewa Bumi dan Kedai Darah hanya memiliki satu atau dua Dewa Senjata. Dewa Iblis Wu Yunhuo menggelengkan kepalanya. Harga pengiriman harta dewa ke dunia material terlalu tinggi. Mendukung kuil Dewa Bumi, Kedai Darah, dan fraksi Iblis adalah beberapa keberadaan yang sangat menindas. Bahkan kemudian, mereka hanya memiliki satu atau dua harta karun dewa. Kedai Pertumpahan Darah sendiri memiliki variasi sendiri di dunia mortal yang tak terhitung jumlahnya. Di masing-masing dan setiap dunia fana, mereka memegang satu atau dua Treasures dewa. Menghitung semua dunia ini akan meringkas jumlah harta dewa yang menakutkan. Dengan demikian, negara adidaya ini pertama-tama akan memutuskan apakah layak berinvestasi di dunia tertentu itu. Hanya leluhurnya Siak Klan yang berbeda. Meskipun leluhurnya ini tidak memiliki kekuatan yang sebanding dengan keberadaan di belakang kuil Dewa Bumi atau fraksi Iblis, mereka masih bersedia membayar harga untuk tanah air mereka dan tidak meminta imbalan apapun. Setelah beberapa generasi dan generasi leluhurnya, senjata Dewa Klansia terakumulasi. Lalu mengapa kamu mencari aku? Ekspresi Jenderal Yanze berubah dingin. Apa kamu berharap bahwa aku akan membantumu tanpa keuntungan? Tidak, kamu tidak membantuku, kamu membantu diri kamu sendiri. Dewa Iblis Wu Yunhuo melanjutkan, menurut pengetahuan aku, kamu telah membahas dengan Jenderal Iblis lainnya tentang siapa yang akan menempati wilayah mana. Adapun 5 provinsi utara, mereka berada di bawah kendali kamu, apakah aku benar? Ya, Yanze mengangguk. 5 provinsi utara di bawah yurisdiksi fraksi Daois Air diberikan kepada Yanze untuk mengontrol setelah banyak diskusi dengan Jenderal Iblis lainnya. Bagaimanapun, kelompok besar iblis saat ini mengikuti perintah Yanze. Tentu saja, 20 hingga 30% iblis bertindak ceroboh setelah memasuki dunia fana. Namun, roh-roh jahat yang ceroboh ini telah dibantai oleh Klansia, hanya menyisakan sejumlah kecil yang lebih berhati-hati dan bersembunyi. Jumlah iblis yang bahkan lebih besar mengikuti perintah jenderal sebagai gantinya. Bagaimanapun, hanya ketika mereka saling bergantung satu sama lain, iblis-iblis ini dapat bertahan hidup di dunia Klansia. Dan mereka bahkan berharap untuk menaklukkan seluruh dunia fana ini di masa depan. Lawanmu terutama adalah fraksi Daois Air, kata Dewa Iblis Wu Yunhuo. Fraksi Daois Air saat ini memiliki 3 demigos, Si Kongyang, Chowking, dan Ciki Yubai. Si Kongyang dan Chowking telah lama menjadi demigos. Dan tidak memiliki harapan untuk meningkatkan kekuatan tempur mereka lebih jauh. Ciki Yubai baru saja menjadi demigod, dan telah meraih kelas 3 makna sejati. Aku percaya bahwa dalam beberapa ratus tahun ke depan, ia memiliki potensi untuk mengambil alih posisi Lord Mountain dalam hal kekuatan tempur. Pada saat itu, dia mungkin menjadi musuh terbesarmu. Namun, aku merasa bahwa ancaman terbesarmu adalah Dong Bo Sueying ini. Dia bahkan belum berusia 60 tahun, namun dengan waktu kultivasi yang gitu singkat, kekuatan tempurnya bahkan bisa berada di 10 besar peringkat Sein dari Klansia. Seru Dewa Iblis Wu Yunhuo. Potensinya bahkan lebih besar dari Ciki Yubai. Setelah 300 hingga 500 tahun berlalu, dia bisa menjadi eksistensi terkuat dari Klansia, dan pada saat itu, dia akan menjadi musuh terbesarmu. Jika kamu mati di dunia Klansia ini, kemungkinan kamu akan mati dengan tangannya. Apakah kamu menekan aku? Jenderal Yanze menjawab dengan dingin. Aku tidak mendesakmu, Dewa Iblis Wu Yunhuo membantah. Masa tinggalmu di dunia Siakla sudah terlalu singkat. Kamu memiliki pengetahuan terbatas tentang Klansia, dan pemahaman kamu tentang Dong Bo Sueying kurang. Bahkan jika aku tidak memberitahu kamu hari ini, setelah tinggal sebentar, kamu akan benar-benar memahami transenden dari Klansia dan seberapa besar ancaman potensi pertumbuhan Dong Bo Sueying bagi kamu. Apakah kamu ingin mati di dunia material setelah 1000 tahun kerja keras? Dengan betapa besar ambisi kamu, aku percaya kamu ingin menelan jiwa manusia yang tak terhitung jumlahnya dan membiarkannya sehingga mereka menjadi sumber tanpa akhir. Sampai saat itu kamu menerobos untuk menjadi Dewa Iblis. Apakah aku benar? Jenderal Yanze mendengus. Tentu saja. Membesarkan manusia yang tak terhitung jumlahnya sebagai ternak sebelum memanennya sendiri.
Menelan semua jiwa manusia yang tak terhitung jumlahnya tentu akan meningkatkan kesempatannya untuk menjadi dewa iblis dengan 10 kali lipat. Apa yang perlu aku katakan telah dikatakan. Ekspresi dewa iblis Wu Yunhuo tiba-tiba berubah suram. Mengutuk. Dia mencuri sekilas Sui Ying dan Qiu Bai yang jauh. Namun sekarang, pria tua Siak Clan, Cao Qing telah tiba. Menjadi iblis umum dan harus memimpin pasukan untuk bertarung, aku yakin kamu sangat jelas tentang cara memperlakukan potensi ancaman yang mungkin membanjiri kamu di masa depan. Dewa Iblis Wu Yunhuo tersenyum sebelum menghilang dengan hua dari permukaan bola kristal. Jelas Dewa Iblis Wu Yunhuo telah memutuskan kontak. Di aula besar yang dingin di atas kapal perang, punggung Jenderal Yanze menghadapi bawahannya saat dia diam-diam melihat bola kristal. Dongbo Suiying, Jenderal Yanze bergumam. Awalnya, dia berpikir bahwa dengan kekuatan tempur Suiying, tidak ada iblis di bawah tingkat kelima yang bisa menang darinya. Namun dia tidak sepenuhnya menyadari ancaman yang disebut Suiying. Bagaimanapun, dia jauh lebih fokus pada manusia setengah dewa lainnya. Dia selalu menyelidiki demigos dan metode untuk membunuh mereka. Setelah tiba di dunia fana ini, iblis-iblis ini secara alami ingin membunuh dan menaklukkan. Mereka tidak datang demi menyembunyikan seluruh hidup mereka di sini. Kirim pesanan aku. Pergi dan cari Dongbo Suiying, perintah Jenderal Yanze. Di lokasi di mana sebuah kastil megah pernah berdiri, hanya ngarai yang sangat dalam yang tersisa. Suiying dan Qiu Bai saat ini sedang merenungkan mandi iblis ini yang memancarkan aura menyeramkan, bertanya-tanya apa itu. Banyak tentakel yang terpasang dari kekosongan dunia klan Xia ke kamar mandi saat ini masih. Ruang tiba-tiba retak. Seorang lelaki tua kurus mengenakan sandal satai berjalan keluar dari kekosongan di luar angkasa. Sambil tersenyum, dia melihat ke arah Suiying dan Qiu Bai yang jauh. Melihat transenden muda, orang tua ini Cao Qing merasa sangat senang. Bagaimanapun, mereka adalah transenden dari generasi berikutnya. Jadi, harta apa yang kalian berdua temukan yang mengharuskan aku untuk datang dan mengidentifikasi? Cao Qing mendekati mereka, senyum di wajahnya. Ketika tatapannya mendarat di pemandian iblis yang tampak menyeramkan, matanya melebar. Kamu menemukan mainan ini. Siapa yang seberuntung ini? Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.